Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Khisabil Islam. Pada kesempatan ini saya akan membahas bahasa kedua, bahasa ibu, yaitu mengenalkan anak tentang bahasa asing sejak dini. Menjadi kebutuhan di era saat ini. Namun demikian, mengenalkan bahasa ibu atau bahasa daerah juga wajib dilakukan oleh para orang tua. Jika hal ini dilupakan, bisa terjadi krisis bahasa di daerah berbagai wilayah Indonesia. Bahasa ibu merupakan bahasa pertama yang dikuasai manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat bahasanya, seperti keluarga dan masyarakat lingkungannya. Orang tua dan lingkungan mempunyai andil besar terhadap pemerolehan bahasa yang akan dipelajarinya di lembaga formal. Proses penguasaan bahasa pertama kali pada seorang anak manusia diperoleh melalui rangsangan yang disodorkan melalui lingkungan. Dalam hal ini keluarga, ayah, ibu, kakek, nenek, kakek, atau orang-orang dewasa yang terdapat di sekitar merupakan sosok model atau yang paling dekat dengan anak usia dini, yang mana merupakan suatu panutan bagi anak. Selain itu, anak usia dini memiliki karakteristik imitasi atau meniru. Pada usia ini, anak usia dini selalu menirukan kegiatan-kegiatan orang dewasa atau keluarganya. Baik itu tingkah laku yang dilakukan keluarganya maupun bahasa yang diucapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua memegang peranan penting dalam memperoleh bahasa pertama pada anak. Oleh karena itu, sebagai orang tua ataupun pendidik, anak usia dini seharusnya menstimulasi perkembangan berbahasa anak secara optimal melalui kegiatan-kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-harinya. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang kaya. Tak hanya kaya akan sumber daya alam yang melimpah ruah, namun juga kaya akan budaya-budaya yang sangat unik dan beragam, baik dari segi adat istiadat, bahasa maupun ragam dialek pun, yang mempengaruhi keanekaragaman bahasa ibu di Indonesia. Waktu yang tepat untuk mengenalkan bahasa kedua, masa di mana anak-anak belum bersekolah, terutama di usia 3 tahun, merupakan masa berkembang pesatnya dasar berpikir, bahasa, tingkah laku, sikap, bakat, dan ciri-ciri lainnya. Pada usia 3 tahun, anak biasanya mulai menggunakan bahasa ibunya untuk memahami. Dan pada usia tersebut, anak masih dalam persiapan untuk belajar bahasa baru, sehingga tidak sulit bagi anak untuk membedakan bahasa mana yang bahasa ibunya dan bahasa yang kedua. Semakin cepat anak Anda diperkenalkan dengan bahasa baru, tentunya semakin mudah bagi anak untuk memahaminya. Dan semakin cepat Anda mengajarkan bahasa ini kepada anak, semakin cepat pula anak akan mampu menguasai suara baru tersebut dan bagaimana cara menggunakannya. Terkadang bahasa baru diucapkan dan dipikirkan anak-anak masih terbuka dan dapat dengan cepat menerima suara dan bahasa baru tanpa masalah. Oleh karena itu, usia 3 tahun merupakan awal yang baik bagi anak untuk belajar bahasa. Selain itu, belajar bahasa kedua pun mempunyai manfaat, yaitu pembelajaran bahasa tambahan yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir, kreativitas, dan fleksibilitas. Sementara pembelajaran bahasa berulang dapat meningkatkan daya otak dan daya ingat anak. Salah satunya yaitu merangsang anak yang memasuki tahap tumbuh kembangnya selama masa pertumbuhan. Komunikasi sangat diperlukan, karena komunikasi antara orang tua dan anak akan menimbulkan rangsangan yang dapat membantu anak untuk memperoleh bahasa pertamanya yang diperoleh dari orang tua anak. Sebagai jendela bagi anak-anak untuk belajar tentang dunia luar, ada bahasa universal dengan asal-usul dan sejarah linguistik yang berbeda. Hal ini membuat tidak dapat dipungkiri bahwa anak-anak harus mampu memahami bahasa daerah, bahkan bahasa negara lain. Sebagai bahan dasar orang tua untuk membekali anaknya berbicara. Setelah anaknya menguasai bahasa pertama, tugas selanjutnya bagi orang tua adalah meningkatkan penugasan bahasa itu sendiri.
membuat anak lebih mudah menerima lingkungan. Penggunaan bahasa yang dipahami anak dapat membuat anak lebih reseptif dan diterima di lingkungannya.